Halo, kali ini aku akan membacakan buku literatur anak dan remaja dengan judul Matilda, karya Roald Dahl dan ilustrasi oleh Quentin Blake. Sebelumnya, perkenalkan aku Rahmarina Febi Utami dengan NIM 23234446 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Fakultas Bahasa dan Seni. Kali ini aku akan menceritakan buku Matilda untuk anak pramembaca. Matilda adalah seorang anak yang memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Namun, kedua orang tuanya tidak peduli akan hal tersebut. Pada usia 3 tahun, Matilda sudah mempelajari membaca buku. Hingga usia 4 tahun, dia sudah bisa membaca cepat dan lancar. Matilda sering berkunjung ke perpustakaan di dekat rumahnya dan bertemu dengan Mr. Pep, seorang penjaga perpustakaan tersebut, yang sangat takjub kepada Matilda dengan kepandaiannya yang sangat luar biasa. Ayah Matilda adalah seorang penjual mobil bekas yang sering menipu para konsumennya, dan Matilda sangat benci akan hal tersebut. Matilda sering menasihati ayahnya untuk tidak melakukan hal itu lagi. Dengan kecerdasannya yang luar biasa, ia sering menjahili ayahnya agar ayahnya kapok untuk berbuat jahat lagi. Namun, ayahnya malah benci dengan Matilda dan sering memperolok Matilda. "Diam," sang ayah membentak. "Tutup mulut bawelmu," ucap sang ayah Matilda. Ayah Matilda lebih peduli kepada saudara laki-laki Matilda yang bernama Michelle. Karena ayah Matilda berpikir anak lelakinya lah yang akan melanjutkan bisnisnya tersebut. Pada suatu ketika saat ayah Matilda baru pulang dari bekerja, ia melihat Matilda yang sedang asik membaca buku di depan televisi, namun dengan keadaan televisi yang mati. Ayahnya langsung menghidupkan televisi yang sangat terang itu. Mr. Wormrod memelototi Matilda. Matilda tidak bergerak dan tidak mempedulikan akan hal tersebut. "Sampah apa ini?" Ayah Matilda bertanya. "Ini bukan sampah, Daddy," kata Matilda. "Ini adalah buku yang sangat bagus. Kenapa Daddy tidak mencoba untuk membacanya?" Matilda pun bertanya. "Jorok," Mr. Wormrod menukas. Ayah Matilda merobek-robek buku tersebut. "Ini buku perpustakaan, itu bukan milikku. Aku harus mengembalikannya kepada Mr. Park," ucap Matilda. Namun ayahnya malah menyarankan untuk Matilda menabung uangnya agar dapat mengganti buku tersebut. Kebanyakan anak kecil yang mendapatkan pengalaman seperti Matilda pasti akan langsung menangis keras. Namun, Matilda tidak. Ia hanya diam dan berpikir. Sepertinya dia tahu, menangis ataupun merajuk tidak akan berguna bagi siapapun. Satu-satunya hal berguna untuk dilakukan saat ini, serang, seperti yang pernah Napoleon katakan. Itu adalah salah satu buku yang pernah dibaca oleh Matilda. Keesokan harinya, Matilda pergi bermain ke rumah temannya yang bernama Fred. Fred memiliki burung beo yang bisa berbicara. Akal cerdik Matilda mulai berpikir lagi. Ia meminjam burung tersebut dan dia membawa ke rumahnya. Matilda menaruh burung itu di tempat yang tersembunyi dan tentunya ia sudah mengajari burung itu untuk berbicara. Pada saat makan malam, burung itu berbicara terus-menerus hingga sekeluarga Matilda pun ketakutan. Hanya Matilda yang mengetahui akan hal tersebut. "Itu hantu," Matilda berkata. "Tuhan, tolong kami," peki ibu Matilda. Karena ketidakpedulian kedua orang tua Matilda, Matilda masuk sekolah dengan usia yang lebih tua daripada teman-temannya. Di hari pertama Matilda bersekolah, ia sudah menunjukkan kecerdasannya yang sangat luar biasa. Miss Jennifer Honey pada saat itu menguji para murid di kelasnya. Matilda menunjukkan bahwa ia sudah bisa membaca, berhitung, bahkan dia mengetahui ilmu-ilmu yang sangat luar biasa. Miss Jennifer Honey sangat terkagum pada Matilda, hingga ia menyampaikannya kepada Miss Trunchbull, yaitu sang kepala sekolah di sekolah dasar tersebut. Namun, Miss Trunchbull tidak percaya akan hal tersebut.
Ia mengetahui dari orang tua Matilda bahwa Matilda adalah seorang anak yang nakal. Namun, Miss Honey terus meyakinkan Miss Trunchbull bahwa Matilda adalah anak yang memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Miss Trunchbull ini adalah seorang kepala sekolah yang sangat kasar dan tidak suka dengan anak-anak kecil. Ia sangat angkuh. Miss Honey tidak menyerah untuk membuktikan bahwa Matilda adalah anak yang cerdas, hingga ia mendatangi rumah kedua orang tua Matilda. Miss Honey menyampaikan bahwa Matilda adalah anak yang cerdas. Sayang sekali jika kecerdasannya tidak diperhatikan. Namun, kedua orang tua Matilda tetap tidak peduli akan hal tersebut. Kedua orang tua Matilda malah mengusir Miss Honey dari rumah Matilda. Pada suatu ketika, usaha kedua orang tua Matilda mengalami musibah, dan kedua orang tuanya pun memilih untuk pindah ke luar negeri. "Daddy, Mami," Matilda berteriak dengan terengah-engah. Matilda berkata, "Aku tidak ingin pergi bersama kalian. Aku ingin tetap di sini, tinggal bersama Miss Honey." "Tolong katakan iya." "Ayolah Daddy, katakan iya Mami." Miss Honey pun berkata, "Aku pasti senang sekali kalau bisa mengasuh Matilda." "Ayolah Harry," sang ibu berkata, mendorong sebuah koper ke bangku belakang. "Kenapa tidak membiarkan saja kalau dia memang menginginkannya? Berkurang satu orang yang harus kita urus. Kalau dia ingin tinggal, dia bisa tinggal, tidak masalah," ucap sang ayah. Matilda melompat dan memeluk Miss Honey, dan Miss Honey membalas pelukannya. Kemudian ibu, ayah, dan kakak Matilda masuk ke mobil, dan mobil itu pun menjauh dengan ban-ban berdecit. Kakak Matilda melambai dari jendela belakang, tetapi dua orang tua lainnya bahkan tidak menoleh sedikit pun. Miss Honey masih memeluk gadis kecil itu, dan mereka sama-sama tidak mengucapkan sepatah kata pun sambil berdiri di sana, memperhatikan mobil hitam besar itu berbelok di tikungan di ujung jalan dan menghilang di kejauhan untuk selamanya. Matilda dan Miss Honey pun hidup bahagia.